Hai sobatku semua, para YouTuber pemula dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan saya di channel Kepoin Tutorial. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang em, apa sih penyebab channel kita sepi. Nah, di sini akan saya bahas secara detail supaya teman-teman para YouTuber pemula bisa paham dan channelnya bisa rame. Nah, sebelum saya jelaskan, sebelum saya bahas, jangan lupa seperti biasa, klik tombol subscribe, like, share, dan komen supaya channel Kepoin Tutorial terus berkembang. Langsung saja ya teman-teman, ada beberapa hal yang kita lupakan ya, yang kita lewatkan, yang menjadi penyebab channel kita sepi ya. Salah satunya yaitu yang pertama, kita tidak konsisten dalam mengupload video. Nah, ketika kita tidak konsisten, kita tidak membuat jadwal untuk upload video. Nah, itu mengurangi minat penonton ya teman-teman. Ya, khususnya penonton yang sudah menjadi penonton tetap, penonton langganan di konten kita. Jadi kalau kita maksudnya gini, jika kita bikin jadwal untuk upload video, nah mereka pasti akan sudah tahu, oh untuk channel Kepoin Tutorial itu jam sekian upload video. Nah itu senang penonton gitu. Tapi kalau kita nggak konsisten, tidak terjadwal, mereka akan jenuh, mereka akan jengkel gitu loh dengan channel kita gitu loh. Makanya konsisten dalam mengupload video itu perlu ya teman-teman. Dan itu sudah saya buktikan pada channel saya sendiri ini. Ya, saya sudah lama tidak mengupload video, kemudian tidak konsisten. Itu memang saya sengaja ya teman-teman. Jadi memang saya sengaja agar saya tahu. Nah, dari situ saya belajar dan saya bagikan ke teman-teman. Jadi realita yang terjadi di YouTube itu betul-betul saya share di sini ya teman-teman, tanpa ada yang saya kurangi. Jadi salah satunya kembali lagi, konsistenlah dalam mengupload video. Ya, kalau kalian tidak konsisten, itu channel kalian sepi, penonton kalian sedikit, seperti itu. Kemudian yang kedua, thumbnail ya, tampilan thumbnail. Jadi tampilan di awal itu sangat berpengaruh sekali bagi penonton ya. Utamanya berhubungan dengan ketertarikan penonton untuk melihat isi konten di isi video di konten kita, seperti itu. Jadi yang ditekankan di sini thumbnail ya. Thumbnail itu penting sekali. Jadi kalian harus improve dalam membuat desain thumbnailnya, buat semenarik mungkin dengan kombinasi kata-kata tertentu supaya penonton tertarik, seperti itu. Entah ada tanda panah, huruf yang sebagian huruf besar, sebagian kecil. Nah, di situ kan bikin apa ya? Bikin penonton tertarik ya. Kemudian kata-kata di thumbnail itu, misalkan bahaya, awas. Nah, kata-kata seperti itu menarik perhatian penonton ya teman-teman. Jadi buat desain semenarik mungkin ya, thumbnailnya seperti itu. Jadi ketika thumbnail kita muncul di beranda para penonton ya, itu mereka lebih tertarik dengan thumbnail kita. Misalkan ada 50 thumbnail atau 10 thumbnail lah, tidak usah banyak-banyak, 10 thumbnail. Nah, dari 10 thumbnail yang muncul di beranda YouTube para penonton ya, jika thumbnail kita itu bersaing bagus, meskipun di urutan kedua, di urutan ketiga, maka penonton akan lebih fokus di thumbnail kita. Ya, saya sarankan untuk thumbnail itu bikin yang memang benar-benar unik ya. Kemudian untuk backgroundnya usahakan dia itu cerah warnanya, jadi lebih menarik fokus perhatian penonton, seperti itu. Sampai di sini paham ya teman-teman. Kemudian yang ketiga,
eh, aturan-aturan baru YouTube ini tidak mengharuskan kita untuk membuat judul yang harus gini, yang kita dimana kita harus melakukan riset sebelum membuat judul. Nah, aturan YouTube 2023 itu tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi aturan YouTube 2023 itu yang penting kita bikin judul yang memang menarik perhatian penonton. Jadi kata-katanya harus kita desain sedemikian rupa supaya penonton lebih tertarik. Misalkan gini, jangan lakukan hal ini, kalian bakal menyesal. Nah, awas jangan lakukan larangan ini, awas jangan lakukan ini. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kata-kata yang memang bikin penonton tertarik gitu, dan pastinya harus sesuai dengan thumbnailnya ya teman-teman, seperti itu ya. Selanjutnya hal yang bikin channel kita sepi yaitu isi dari konten video kita ya teman-teman. Jadi ketika kita membuat konten harus fokus. Misalkan konten kita konten vlog ya, jangan dicampur dengan konten-konten berita-berita politik ya, infotainment. Jadi harus fokus ya. Kalau channel kita itu vlog ya, jadi isinya harus itu. Jadi harus fokus seperti itu. Tidak boleh video kita dicampur-campur. Nah, itu juga akan mempengaruhi nanti ketika kita pengajuan monet, dan akan mempengaruhi penilaian dari YouTube itu sendiri. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Usahakan konten yang kita isi video di konten kita itu kita bikin fokus ya. Jadi satu konten, satu jenis konten. Kalau konten vlog, misal konten anak, ya harus konten vlog atau konten anak itu sendiri. Nggak boleh campur-campur ya teman-teman. Seperti itu. Nah, yang terakhir ya teman-teman, ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan ya teman-teman. Salah satu penyebab, saya bilang bukan yang utama ya, salah satu penyebab yang paling dominan untuk saat ini penonton kita bisa sepi, yaitu sudah banyak aplikasi-aplikasi media-media yang sosial yang baru, yang mana membuat perhatian penonton YouTube itu terpecah ya. Ya, salah satunya TikTok ya. Kemudian ada Instagram. Nah, di situ di aplikasi itu banyak menyediakan info-info segala macam lah, seperti itu. Jadi membuat sebagian penonton kita itu hilang ya teman-teman. Jadi fokus mereka terpecah, tidak di YouTube lagi, seperti itu. Jadi kesimpulannya semakin banyak pesaing dari YouTube, sehingga penonton sebagian mulai beralih ke aplikasi-aplikasi di luar YouTube, TikTok, Instagram, nah seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, kita harus improve kemampuan kita untuk bisa membuat video ya, menyajikan sesuatu yang lebih menarik lagi di video kita ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau tidak seperti itu ya game over ya teman-teman. Nah, itu sudah saya buktikan di channel saya sendiri, di channel ini ya teman-teman. Memang saya sengaja channel ini saya bikin inkonsisten ya, tidak konsisten, kemudian vakum ya. Saya ingin tahu bagaimana ketika saya nanti membuat video yang lebih baru, bagaimana respon penonton. Nah, itu saya buktikan di sini, teman-teman ya. Sebagai pembelajaran untuk saya, untuk bisa saya bagikan ke teman-teman, khususnya teman-teman YouTuber pemula, seperti itu. Nah, sampai di sini cukup jelas ya, teman-teman. Jika ada pertanyaan, kalian bisa isi di kolom komentar di bagian di bawah video ya, teman-teman. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya akan menyajikan video-video tutorial tips seputar YouTube yang bermanfaat untuk teman-teman, khususnya YouTuber pemula tentunya. Oke, sekian dari saya. Salam YouTuber pemula.